Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persikabo 1973 yang akan menghadapi Bayangkara FC. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Untuk pertandingan kali ini Mutai, Persikabo 1973 yang akan menghadapi Bayangkara FC. Prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Ya tentunya pertandingan sangat-sangat seru sekali Pak Jaki. Ini tantangan selanjutnya bagi Bayangkara FC. Uji konsistensi siapa yang bisa mengalahkan Bayangkara dan menggeser tentunya dari papan atas klasemen Pak Jaki. Karena secara klasemen sekarang Bayangkara FC kokoh di puncak klasemen dengan raihan poin 22 Pak Jaki ya. Bayangkara FC di pertandingan terakhir di pekan ke-9 kemarin mampu mengalahkan lawannya yaitu Borneo FC dengan skor akhir 2-1 Pak Jaki. Sementara sang lawan sekarang Persikabo berada di posisi 10 klasemen Pak Jaki. Di pertandingan terakhir kemarin mereka harus bermain imbang dengan berbagi poin ya 0-0 dengan PSM Makassar Pak Jaki seperti itu. Sekali Mutai, tentunya Mutai Bayangkara FC. Bayangkara FC di pertandingan kemarin Mutai harus tertinggal gol lebih dulu Mutai. Nah itu mampu membalikan keadaan dengan skor 2-1. Sementara Persikabo masih mencari-cari Mutai, masih menguji konsistensinya Mutai sampai pekan 9 kemarin Mutai. Ya, dan masih mencari ketajaman di depannya itu banyak. Dan terakhir di pekan kemarin mereka sudah bisa menurunkan striker asing mereka yaitu Talopik banyak. Talopik benar sekali. Walaupun Talopik belum menyumbang gol, belum bisa menyumbang gol, namun seenggaknya pergerakannya terlihat sudah bagus banyak dan mampu bekerja sama dengan pemain lainnya. Mampu bekerja sama dengan Ciro Alpes ataupun Pusiako di situ Mutai. Ya, menarik sekali Mutai. Persiapannya Mutai untuk kedua tim ini Mutai. Ya, secara persiapan tentunya kedua tim harus segera merecovery fisik mereka Pak Jaki. Namun ada tentunya keunggulan bagi Bayangkara FC karena banyak sekali opsi Pak Jaki. Sekuatnya banyak sekali opsi pemain dari kubu Bayangkara FC ini Pak Jaki. Di lini depan maupun di tengah maupun di belakang banyak sekali opsi pemain siapa yang siap diturunkan tentunya. Namun sekarang yang lebih seperti kita tahu di lini belakang sekarang yang lebih sering dipercaya udah 2 pekan banyak Ruben Sanadji dipercaya sebagai starting. Dan Indra Kapi dengan Indra Kapi banyak seperti itu. Wahyu Sukuseto lebih sering dimainkan ya bergantian dengan Evan Dimas. Itu merupakan kelebihan opsi dari pemain Bayangkara FC yang dari segi lapis utama ataupun pemain inti dengan pemain pelapisnya secara kualitas tidak beda jauh. Tidak akan memusingkan pelatih tidak pusinglah pelatih untuk merotasi pemain banyak. Sementara untuk Persikabo sendiri Mutai, persiapannya untuk pertandingan nanti Mutai. Ya, dari Persikabo sendiri tentunya ada kabar baiknya dengan bisa diturunkannya striker asing mereka yaitu Talopik. Tentunya ini menjadi keandalan kedepannya. Seenggaknya ada jadi opsi bergantian dengan Dimas Derajat bergantian dengan bisa turunkan Talopik. Sementara tentunya di lini tengah Persikabo masih terus mencari siapa yang duet tengah paling kuat untuk mengisi pos lini tengah dari Persikabo ini. Selalu bergantian antara Manahati Andre Cobra Guntur Banyaki seperti itu. Masih terus dicoba siapakah pakem yang paling pas untuk mengisi lini tengah mungkin untuk menemani Manahati Latusan karena kita tahu Manahati tidak akan tergantikan karena dia ada gelandang bertahan. Mungkin di situ ada yang menemani Andre Cobra dan Guntur Triaji ataupun Roni Sugeng selalu bergantian Mutai. Tentunya di situ ada Ciro Alpes Mutai yang harus diwaspadai oleh Bayangkara FC Mutai. Kecepatan dan akselerasi Ciro Alpes ini tentunya harus diwaspadai oleh lini belakang dari Bayangkara FC yang ini oleh Anderson Saleh Mutai. Mutai tentunya ini akan Anderson akan bekerja keras untuk
melewati sebenarnya. Seenggaknya Ciro Alves harus dihadang lebih dahulu oleh back sayap Bayangkara FC nih ya, tentunya di situ ada Putu Gede ataupun Ruben Sanadi ataupun juga Sandi Rizky. Siapapun yang diturunkan nanti harus bisa mematikan pergerakan Ciro Alves yang selalu bergerak dari sayap aja gitu. Iya, menarik sekali buat pertandingan antara Persikabo 1973 yang akan menghadapi Bayangkara FC. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Butai. Untuk formasi Banjaki, Persikabo kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3, di kiper ada Sahrul, sementara duet center back antara Sumeiko dan Andi Setio. Sementara di back sayapnya di situ ada Roni Beprai dan Gilang Ginarsa. Di tengah di situ ada Matahati, Roni Sugeng dan Pus Yakob. Di depan di situ ada Ciro Alves, Firja Andika dan Talopi. Sementara untuk Bayangkara FC, Banjaki kemungkinan besar sama menggunakan formasi 4-3-3, di kiper ada Awan Seto, sementara duet center back antara Anderson Sales dan Indra Kapi. Di back sayapnya di situ ada Putu Gede dan Ruben Sanadi. Di tengah di situ ada Hargianto, Liu Jun dan Evan Dimas. Di depan di situ ada Adam Alis, Dendi Sulistiawan dan Ezekiel Duasel. Oke, tidak prediksi formasi dari kedua tim Persikabo 1973 dan Bayangkara FC. Oke Butai, jalannya pertandingan nanti Butai tentunya akan seru sekali, akan sengit sekali pertandingan antara Persikabo 1973 yang akan menghadapi Bayangkara FC Butai. Ya tentunya berarti duel antar lini akan terjadi di pertandingan kali ini Banjaki, karena kita tahu kedua tim sama-sama sering sekali menggunakan formasi 4-3-3 Banjaki. Tentunya sangat seru duel ini Banjaki ya, baik duel di belakang, lini tengah maupun lini depan Banjaki. Kita tahu lini depan Bayangkara FC harus berhadapan dengan lini belakang dari Persikabo yang dikomandoi oleh Sumeiko dan Andi Setio Banjaki. Ezekiel Duasel tentunya harus akan dijaga ketat oleh Sumeiko ataupun Andi Setio Banjaki. Namun tentunya ini tantangan berat bagi Sumeiko ataupun Andi Setio, karena kita tahu Ezekiel Duasel ketika diturunkan selalu bisa saja mencetak gol. Selalu bisa mencetak gol, benar sekali itu Banjaki. Selalu mungkin Ezekiel Duasel patahkan golnya ketika Ejesel menghadapi Persib Bandung itu Banjaki. Nah ini PR berat juga bagi pertahanan Persikabo, mampukah menahan daya gedor dari Ejesel Duasel ini. Namun kalau begitu tentunya pertahanan Persikabo pun jangan terlalu terfokus, karena bisa saja yang lain yang menjebolkan. Jadi Sulistiawan, ada Adam Alis, ada juga bisa jadi juga Evan Dimas, ada juga Andi Permasa. Tentunya harus waspadai. Sementara lini belakang ataupun lini depan Persikabo harus menghadapi berduel dengan kuatnya lini pertahanan Bayangkara FC yang dikomandoi oleh Anderson Sales tentunya. Talopik ataupun Ciro Alves ataupun Firja Andika harus bisa melewati palang pintu terakhir duet antara Anderson Sales dengan Indra Kapi ataupun Hansa Muhammad. Iya, benar sekali Buta. Pokoknya dari kedua tim ini Buta, dari kedua striker ini, dari kedua lini serang ini jangan sampai diberi kebebasan Buta. Apalagi King Eje Buta, jangan diberi kebebasan, jangan diberi peluang sekecil apapun. Karena di pertandingan kemarin juga Buta, di pekan ke-9 King Eje ini mampu menciptakan gol Buta. Ya, walaupun Bayangkara FC sempat tertinggal duluan oleh Borneo, akhirnya mampu membalikkan keadaan, salah satu dari gol Ezekiel Duasel ini Banjaki. Dan tentunya dari baik selain duel lini belakang dan lini depan, tentunya duel yang paling sengit juga tidak kalah sengitnya yaitu duel lini tengah Banjaki. Seperti itu duel antara Hargianto dengan Manahati. Hargianto dan Manahati akan bentrok Banjaki. Evan Dimas akan dimatikan oleh Manahati Lususen. Begitu pun dengan Liu Jun akan beradu dengan di situ Roni Sugeng. Evan Dimas akan beradu kreasi dengan Pus Yakob dari Persikabo ini Banjaki. Itu sangat seru, menarik sekali Banjaki. Perang antar lini seperti yang Buta bilang, perang antar lini balik kedua tim ini. Dan tentunya di balik itu adalah sang kepintaran racikan dari kedua pelatih dari skuad Bayangkara FC, yaitu Paul Muster, dan dari Persikabo yaitu Igor Krusenko. Berdasarkan terlepas dari penampilan pemain-pemainnya, tentunya di belakangnya ada pelatihnya keracikan pelatihnya ataupun strategi dari pelatih tentunya. Oke, menarik sekali Butai pertandingan antara Persikabo 1973 yang akan menghadapi Bayangkara FC.
Prediksi skor untuk pertandingan nanti, Bung Tai. Untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi Bayangkara FC mampu mengalahkan Persikabo dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Bayangkara. Untuk kemenangan Bayangkara FC, Bung Tai. Oke, itu dia prediksi Bung Tai. Bung Tai memprediksi dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Bayangkara FC. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.